Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ternyata tanpa terasa kita sudah sampai ke pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai percobaan LED 4 dan LED 5. Di percobaan ini kita akan menggunakan tabel. Nah, tabel ini berupa tabel yang sifatnya konstan, tidak berubah. Bagaimana cara membuat tabel konstan yang tidak berubah pada mikrokontroler? Pertama kita lihat dulu bagaimana cara kerja mikrokontroler mengeksekusi perintah-perintahnya. Kalau kita lihat pada hasil assembler dari program LED 1 yang seperti ini, itu kalau kita lihat, maka dia akan diubah menjadi kode-kode heksadesimal. Jadi MOV A, 111111110 itu akan diubah menjadi kode heksadesimal berupa 74FE. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh perubahannya dan kita lihat juga contoh bagaimana menggunakan kode-kode ini. Nah, bagaimana mikrokontroler menggunakan kode-kode heksadesimal akan kita lihat segera. Nah, ketika mikrokontroler itu ada yang namanya register PC, program counter. Pertama kali dinyalakan, program counter ini akan berisi 0000. Dia menunjuk ke alamat kode 0. Nah, ketika pada alamat kode 0 ini dijumpai kode 74, maka dia akan mengetahui bahwa dia harus mengisi register A dengan sebuah bilangan. Bilangan apa yang akan dimasukkan ke register A, itu dilihat ke kode di alamat berikutnya, yaitu di alamat 0001. Setelah dia melihat ke alamat 001, itu diambil kodenya, dimasukkan ke register A. Nah, seperti itu. Setelah itu, kode perintah ini selesai dijalankan, dan PC sekarang menunjuk ke 0002 yang berisi kode F5. Kode F5 itu apa? Nah, ini kode F5 adalah MOV P1A. Nah, itu contoh bagaimana mikrokontroler menjalankan kode-kode. Kemudian kemarin ada yang bertanya, kenapa assembly itu disebut sebagai bahasa tingkat rendah? Saya jawab, karena bahasanya itu sangat dekat dengan bahasa mesin. Pertanyaan selanjutnya, bahasa mesin itu apa? Ya bahasa mesin ya kode-kode heksadesimal ini. Ini bahasa mesin. Jadi mikrokontroler nggak kenal yang namanya MOV A, crash 11110 itu nggak kenal. Dia hanya kenal kode-kode heksadesimal ini. Ketika kode heksadesimalnya adalah 74, maka dia tahu dia harus mengisi register A dengan data yang ada di alamat berikutnya, 7E. Nah,
untuk mengisikan kode-kode kepada microcontroller, perintah yang digunakan adalah DB, define byte. Jadi kalau kita mau mengisi kode pada sebuah alamat dengan 74 ini, kita bisa DB 74. Dengan FE kita bisa menulis DB 0 FEH kayak gitu. Atau kita bisa menulis beberapa byte langsung. Ini saya contohkan 2 byte langsung. DB 0F5H,90. Ini jumlahnya bebas, sampai panjang juga nggak masalah. Kalau tidak salah itu panjang maksimal 1 baris itu sekitar 255 atau berapa, saya agak lupa pastinya. Tapi secara umum kita bisa menulis panjang, tapi kalau terlalu panjang nanti juga nggak enak dibaca, kemudian kita tulis ke bawahnya lagi. Nah, kita akan membuat sebuah demo yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Sebagai contoh begini, ini adalah contoh untuk LED SIM1 yang kita menggunakan angka 2. Jadi perulangannya biar tidak terlalu lama, ini angka 2 begini. Kemudian kita simpan di tempat yang berbeda biar enggak menyulitkan. Ini untuk referensi kita nanti. Referensi kita. Nah, ini referensi kitanya. Kemudian yang ini kita compile dulu. Nah, ketika kita mengkompilasi ini, maka akan ada hasil. Akan ada hasil proses assembly itu. Bisa dilihat di nama filenya tmp file lst berada di directory temp. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasilnya. Kita bisa mengambil ini untuk kita tulis secara langsung menggunakan DB pada microcontroller. Kita buat contoh yang langsung. Nah, kemudian kita membuang baris-baris yang lain yang tidak terpakai. Caranya gampang. Caranya itu dengan menekan Alt ditekan, kemudian kita drag bagian yang mau dibuang. Nah, ini di blok, bisa kita buang. Kemudian bagian depan ini juga di blok dan kita buang. Baris pertama kita buang juga. Oke. Kemudian ini penulisannya belum sesuai dengan penulisan aturan di microexe, karena untuk membuat bilangan heksadesimal itu, kalau angka pertama bukan angka tapi huruf seperti FE dan sebagainya, itu di depan harus 0. Kemudian di belakang harus ada H. Kita harus menambahnya biar dia sesuai. Semuanya ditambah biar seragam. Kemudian kasih H.
menjadi heksadesimal. Dan kita kasih koma untuk yang 2. Yang satu tidak perlu ada koma, yang 2 koma. Dan kita kasih DB di depannya. Kita luruskan biar bagus, atau inden. Kemudian kita tutup dengan N. Ini aturan. Sekarang kita jalankan simulasi. Nah, kita bisa melihat bahwa tadinya 74 FE ini adalah perintah mov A 11110. Kita lihat. Kita lihat di A. Perhatikan baik-baik di A. Single step. Nah, A berubah. Perintah berikutnya adalah mov P1A. Sekarang P1 akan berisi sama dengan A. Perhatikan baik-baik. Nah, FE dipindah ke P1. Berikutnya adalah RLA. Perhatikan, ini A akan digeser. Nah, A bergeser. Berikutnya adalah mengisi R7. R7 akan berisi 2. Nah, berikutnya R6 yang berisi 2. Berikutnya lagi R5 berisi 2. Sekarang adalah masuk ke perulangan. Ini di baris ini. Kita hafal ini tadi di baris ini. Perulangan. 5 akan dikurangi 1. Dikurangi 1 lagi, sehingga dia turun. Sekarang 6 yang dikurangi 1. Dan dia naik ke 5. 5 diisi 2. Nah, ini prosesnya sama persis. Ini kalau kita memprogram menggunakan kode mesin. Caranya begini, ini bahasa mesin. Bahasa mesin seperti ini. Ini yang disebut bahasa mesin. Kemudian karena bahasa mesin ini sangat sulit, sangat susah untuk memahami 74 FE. Itu apa? Maka kemudian para ahli menciptakan bahasa yang lebih mudah, tapi yang korelasinya 1 ke 1. Jadi ketika mov A dan sebuah bilangan ini berkorelasi langsung dengan 74 dan bilangan itu. Nah, ini semuanya korelasinya 1 ke 1. Jadi ini hanya untuk membantu memudahkan. 74 ini sebenarnya apa ya? Nah, ini butuh ingatan yang kuat untuk bisa memahaminya. Karena itu diciptakan 74 itu untuk mengisi register A. Diciptakan mnemonik ini, mov. Jadi orang lebih mudah memahaminya. Nah, inilah yang disebut sebagai bahasa mesin. Ini bahasa mesin, ini bahasa assembly. Bahasa tingkat rendah karena sangat dekat dengan bahasa mesin. Ini yang kemarin ditanyakan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu ini. Yang jelas kita sudah bisa mengisi kode-kode dengan data langsung, bukan dengan bahasa assembly seperti mov dan sebagainya. Kita bisa mengisi secara kode langsung seperti ini, menggunakan ini. Nah, kita sudah mengetahui ini cukup. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Nah, kita lanjutkan.
Kalau kita bisa mengisi kode, menentukan kode secara sembarang angka bisa kita masukkan, dan kita tahu tujuannya sebenarnya kita ingin membuat konstanta tabel yang konstan, yang tidak berubah. Jadi kita bisa menyamakan antara register dengan kode. Sebenarnya sama. Itu terdiri dari saklar yang nyambung ke 0 atau ke 5 volt. Sebenarnya sama. Tapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah kalau register itu isinya selalu berubah, sedangkan kode isinya selalu tetap. Kode tidak bisa dirubah melalui program. Kode hanya bisa diubah menggunakan perangkat untuk memprogram, perangkat untuk nge-flash microcontroller, atau dalam hal kita kebanyakan menggunakan USB ASP itu untuk mengubah kode. Jadi kode isinya selalu tetap. Tapi dia sebenarnya sangat mirip dengan register, sangat mirip. Bisa kita isi sembarang angka. Sangat mirip. Nah, kemudian kalau kita bisa membuat tabel, tentunya kita butuh untuk membacanya. Membacanya ada dua cara. Yang satu, MOVC. MOVC ini move kode, jadi membaca kode. Yang satu, MOVC A, at A plus PC. PC ini program counter tadi. Itu menunjukkan bagian mana yang akan dieksekusi. Bagian mana yang akan dieksekusi. Karena itu, kalau kita ingin membaca menggunakan yang pertama, MOVC A, at A plus PC, maka kita hanya bisa memainkan register A. Kita tidak bisa memainkan register PC. Tidak bisa. Itu hanya bisa kita gunakan, tapi tidak bisa kita mainkan. Cara yang lebih mudah itu cara kedua. MOVC A, at A plus DPTR. Ini cara yang lebih mudah. Kita bisa memainkan keduanya. A bisa kita mainkan, DPTR bisa kita mainkan. Nah, kita langsung lihat pada contoh di LED 4. Kita lihat contoh LED 4. Nah, LED 4 ini sebenarnya sama dengan program-program yang sebelumnya, yaitu membuat pergeseran biasa, tetapi dengan cara membaca tabel. Kita setelah mengetahui bagaimana cara membuat tabel, juga cara membaca tabel, maka kita memodifikasi LED 1 dengan cara membaca tabel. Kita lihat di sini bahwa dulu, atau kita buka saja LED 1. Ini nomen kita hapus. Nah, ini dulu kita modelnya begini. Pertama A diisi, kemudian dipindah ke P. Sekarang tidak. Pertama kita mengisi DPTR, karena kita tadi tahu bahwa ada dua cara membaca kode, yaitu dengan move A, at A plus DPTR, atau menggunakan PC. Program counter itu nggak bisa kita manipulasi.
hanya bisa kita baca. Kalau menggunakan DPTR bisa kita isi. Jadi pertama DPTR ini diisi dengan tabel konstan. Tabel konstannya ini karena kita ingin membuat lampu yang bergeser, maka cukup membuat konstan seperti ini. Ini gambar lampunya bergeser. Pertama, tabel pertama ini 0 di sini. Kemudian bergeser di sini. Dan seterusnya bergeser. Jumlahnya ada 8. Tabelnya ada 8. Kemudian perbedaannya, jadi setelah menempatkan DPTR ini di tabel konstan, kita tidak ingin menambah dari alamat tabel konstan yang di DPTR ini dengan A. Makanya kita justru membersihkan A, membuat A menjadi 0. Clear A ini membuat A menjadi 0. Nah, ketika ada perintah seperti ini, maka A akan diisi dengan yang ditunjuk di sini. Ini akan diisi ke A. Setelah itu A didapat, baru dikirimkan ke P1. Dan manipulasi yang dilakukan itu bukan RLA. Kita tidak pernah memanipulasi isi data-datanya, tidak pernah. Kita hanya membaca tabel. Karena itu, biar pembacaan berikutnya itu berubah, kita naikkan DPTR. Tadinya di sini, setelah di ins, menaikkan isinya, akan berubah ke sini. Setelah dinaikkan lagi, akan berubah ke sini. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Hasilnya sama dengan ini, atau mungkin yang lebih tepat lagi adalah dengan yang 2. Nah, ini lebih mirip lagi. Ini perbedaannya di sini dibandingkan dengan ini. Ini untuk LED 4. Ini hanya membuat seperti LED 1 atau LED 2, tapi sekarang menggunakan tabel. Ini tabelnya sangat sederhana. Tabelnya sangat sederhana. Nah, kesederhanaan tabel ini sebenarnya hanya untuk contoh, tapi pada penggunaan sesungguhnya kita tentu akan lebih baik kalau kita bisa benar-benar memanipulasi tabel, menggunakan data sesuai dengan kemampuan kita. Nah, cara paling gampang untuk membuat data yang merupakan tabel itu dengan membagi dua kelompok data tersebut. Pertama kita sebut kepala, yang kedua kita sebut ekor. Kepala dan ekor. Hampir semua format data yang ada sekarang itu semuanya formatnya begini. Ada kepala, ada ekor. Entah itu MP3, AVI, atau file-file yang lain, WAV dan sebagainya, semuanya seperti itu. Kepala itu berisi informasi mengenai data yang disimpan. Informasinya apa saja. Bentuk kepala seperti apa, terserah kita sebagai programmer. Bentuk data seperti apa, terserah kita sebagai programmer. Itu nggak ada aturan pastinya, nggak ada. Ini benar-benar murni kreativitas kita. Nah, untuk membuat contoh yang gampang agar mudah dipahami, kepalanya pertama adalah jumlah perulangan, kemudian jumlah data, dan datanya itu sendiri. Kita membuat contoh yang pertama bahwa datanya tadi ini sama seperti LED 4, sama seperti LED 4, tapi sekarang kita tambah menggunakan kepala dan ekor. Kepalanya ada 2, perulangan dan jumlah. Fungsi perulangan ini untuk apa? Itu untuk menunjukkan bahwa variasi ini akan diulang berapa kali.
Kalau cuma sekali geser kemudian nanti akan berubah variasi yang lain, maka berulangannya cukup 1. Tapi kalau kemudian pergeseran misalkan 10 kali geser baru berubah ke variasi lain, maka berulangan boleh kita isi, terserah kita mau diisi berapa. Kemudian jumlah data. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Karena di sini nanti akan ada data lagi, data variasi lain lagi. Maka kita harus tahu pasti bagian variasi ini datanya sampai mana. Kita harus tahu. Nah, untuk membuat itu, agar kita bisa mengetahui, maka kita buat ini. Jumlah data juga harus disebutkan. Ini ada 8 LED variasi. Data pertama, ini data terakhir. Jumlahnya 8. Jumlahnya 8. Jadi kita harus ingat, yang ini harus tepat sesuai dengan jumlah datanya. Kalau ini tidak tepat dengan sesuai dengan jumlah datanya, nanti programnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini hanya menunjukkan ke perulangannya saja. Kita contoh data lain. Seandainya pergeserannya 2 lampu, sehingga hanya butuh ada 4 data, 4 data begini, maka jumlah di sini harus diisi 4 agar sama. Perulangan juga bebas. Nah, yang ini mungkin akan sangat menarik untuk Pak Tri, juga Pak Irfan, yang ingin membuat running LED sampai 50 LED. Ini yang akan sangat penting. Kita lihat seperti ini. Tadi hanya mau menampilkan LED jumlahnya 8, cukup 1 port. Bagaimana kalau yang ditampilkan itu akan dikirimkan ke 2 port, datanya 2 port? Kita bebas mengartikan tabel ini, maka kita bebas pula menempatkan datanya ada berapa. Perulangan sama 1, jumlah data sama 8. Ini ada 8 data. Tetapi ini mau dikirim ke 2 port. Kita membuat begini, 2. Ini port yang ada di kiri, ini port yang ada di kanan. Jumlahnya 8. 8 ini adalah 8 kali pembacaan, bukan datanya benar-benar 8, itu enggak. Kita terjemahkan bahwa 8 adalah 8 kali pembacaan. Setiap pembacaannya bisa hanya sekali data, 2 kali data, 4 kali data, terserah kita. Programmer itu bebas. Terserah kita. Nah, ini mungkin akan sangat menarik untuk Pak Tri, nanti bisa langsung dipraktekkan sendiri. Bahwa cara pembacaannya itu di contoh LED 5, itu biasanya kan membaca kemudian dikirimkan ke port 1 misalkan. Kalau modelnya begini, pembacaannya 2 kali. Ambil, kirimkan ke port 1. Ambil lagi, kirimkan lagi ke port 2. Ditunda seperti biasa, ditunda. Kemudian ambil lagi, kirimkan ke port 1. Ambil lagi, kirimkan ke port 2. Nah, jumlah perulangannya tetap seperti ini. Nah, ini yang penting, bagaimana cara membuat variasi yang lebih banyak. Sekarang kita langsung buka ke LED 5. Nah, ini programnya cukup panjang ya. Programnya cukup panjang. Di sini semuanya ada keterangannya. Masing-masing pertama kita harus membaca headernya dulu. Headernya dibaca, ditentukan untuk perulangan. Kemudian dibaca lagi jumlahnya, ditentukan untuk dibaca untuk menentukan berapa kali kita harus membaca data. Di sini semuanya sudah ada. Nah,
Ini saya pikir nggak perlu terlalu dijelaskan di sini karena nanti bisa dipelajari lagi sendiri ya, dipelajari sendiri bagaimana kita pertama menyimpan petunjuk posisi, menyimpan jumlah data, ini kan semuanya dibaca, kemudian disimpan sebagai apa, dibaca sebagai apa gitu kan. Ini kemudian perulangan paling paling dalam, ya, perulangan paling dalam ini kan hanya mengambil data, dikirimkan ke P1, dinaikkan pointernya, panggil duda, kemudian eh, diulangi lagi. Nah, diulangi laginya ini kan pakai R2, pakai R2. Nah, R2 ini isinya apa? Itu diambil di data yang kedua. Pertama ini kan untuk perulangan, kemudian ini untuk jumlah data. Nah ini jumlah datanya, ngambil tabel kedua, kemudian disimpan ke R2 sebagai perulangan. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini kita selesaikan.